Ya, ketemu lagi teman-teman. Salam hormat, salam hangat buat teman-teman dan keluarga yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan channel kebanggaan kita, Salsabila. Tetap like, subscribe, dan komen. Baik teman-teman, pada kali ini nanti saya akan mencoba untuk bagaimana membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, menggunakan metode PBL ataupun PJBL. Namun saya yakin teman-teman untuk satu sesi ini kita tidak cukup, maka yang akan saya mencoba uraikan dengan teman-teman yaitu yang menggunakan metode PJBL dulu, yaitu Project Based Learning. Apa itu teman-teman Project Based Learning? Tetap saksikan di tayangan berikut. Iya teman-teman, untuk Project Based Learning sendiri atau PJBL itu adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah project. Berbeda dengan PBL teman-teman. Kalau PBL itu kan berbasis masalah, cuman kalau di dalam PJBL ini nanti anak-anak itu kita berikan project dulu, project yang nantinya akan membawa pembelajaran itu untuk menarik suatu kesimpulan apa yang akan kita tuju, yang kita kehendaki sesuai dengan tujuan tersebut teman-teman. Nah teman-teman, karakteristik PJBL, jadi disampaikan bahwa the project are central, not peripheral to the curriculum. Nah, kriteria ini memiliki dua kolaris. Yang pertama teman-teman, bahwa project merupakan kurikulum. Pada PJBL, project merupakan inti strategi mengajar, di mana siswa kita itu berkutat dan belajar konsep inti materi melalui project. Kemudian yang kedua teman-teman, bahwa keterpusatan, yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum maka tidaklah dikategorikan dalam PJBL. Nah teman-teman, untuk project PJBL itu difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Nah, definisi proyek bagi siswa itu harus dibuat sedemikian rupa teman-teman, agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Demikian teman-teman. Nah, proyek biasanya dilakukan itu dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipastikan jawabannya. Nah, proyek dalam PJBL dapat dirancang secara tematik atau gabungan topik-topik dari 2 atau lebih mata pelajaran. Demikian teman-teman. Nah teman-teman, project melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan, atau proses pengembangan model. Nah, aktivitas inti dari proyek itu harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan, baik itu pengetahuan atau keterampilan baru pada siswa. Nah, jika aktivitas inti dari proyek tidak mempresentasikan tingkat kesulitan bagi siswa atau dapat dilakukan dengan penerapan informasi atau keterampilan yang dipelajari, maka proyek yang dimaksud adalah tak lebih dari sebuah latihan
dan bukan project PJBL yang dimaksud. Nah itu teman-teman ya. Mohon ini betul-betul diperhatikan baik-baik untuk kita agar betul-betul bisa menerapkan PJBL sesuai yang diharapkan. Nah teman-teman, inti daripada project itu bukanlah berpusat pada guru berupa teks aturan atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan teman-teman ada tugas laboratorium dan buklet pembelajaran, itu bukanlah contoh PJBL. Namun PJBL ini lebih mengutamakan kemandirian, pilihan waktu kerja yang tidak bersifat kaku dan tanggung jawab daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bahwa PJBL itu yang diutamakan adalah kemandirian, pilihan waktu kerja yang tidak bersifat kaku, lemes, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional atau pembelajaran tradisional. Kita masih sering menggunakan pembelajaran tradisional ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah teman-teman, bahwa karakteristik proyek itu memberikan keorientasikan pada siswa. Nah karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan oleh siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. Nah teman-teman, PJBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik, bukan simulatif, dan pencerahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Jadi benar-benar ini adalah masalah kontekstual yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, untuk pembelajaran PJBL sendiri itu ada 6 fase, dimana untuk fase yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Nah pembelajaran itu dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Nah pertanyaan ini disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Ini betul-betul kontekstual ini ya kan. Jadi realitas di dunia nyata yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari siswa kita teman-teman. Nah kemudian untuk fase yang kedua itu menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Nah ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian siswa itu diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting. Nah hal tersebut dilakukan itu dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Nah teman-teman, untuk fase ketiga itu menyusun jadwal atau grid schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Nah teman-teman, untuk jadwal yang telah disepakati itu harus disetujui bersama antara guru dan siswa agar kita itu dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan
pengerjaan proyek di luar kelas yang dilakukan oleh siswa-siswa kita. Itu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, untuk fase yang keempat itu memantau siswa dan kemajuan proyek. Dalam hal ini adalah monitoring the student and progress of project. Jadi kita sebagai guru itu bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Nah, untuk pemantauan itu dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, bahwa kita itu berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Nah teman-teman, agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting yang dilakukan oleh siswa kita, teman-teman. Nah untuk fase 5 itu penilaian hasil atau access of outcome. Nah penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah untuk fase 6 teman-teman, ini yaitu evaluasi pengalaman. Nah pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah proses refleksi dilakukan dengan baik secara individu maupun kelompok. Nah teman-teman, pada tahap ini siswa untuk diminta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah itu tadi teman-teman ya untuk RPP dengan model PJBL. Mohon untuk bisa diperhatikan bersama, itu ada 6 fase. 6 fase tersebut ya harus seperti itu agar nantinya itu bisa berbeda atau membedakan antara PJBL dengan PBL. Itu teman-teman ya. Nah kemudian ada beberapa keunggulan PJBL dibandingkan dengan PBL. Bahwa yang pertama itu peningkatan prestasi belajar siswa ini jelas. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah untuk yang ketiga, peningkatan pemahaman siswa dalam materi pembelajaran. Kemudian yang keempat teman-teman, peningkatan dalam pemahaman yang berhubungan dengan keterampilan khusus dan strategi pengenalan pada proyek. Kemudian yang terakhir, adanya perubahan dalam kelompok pemecahan masalah, kebiasaan kerja, dan proses PJBL lainnya. Demikian tadi teman-teman untuk ulasan singkat tentang PJBL, bagaimana nanti kita menyusun RPP dengan model PJBL. Nah mohon untuk betul-betul diperhatikan hal-hal tersebut di atas. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila mana ini terlalu panjang. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.